1 dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, kemudian 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang nafkah keluarga adalah sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sering kita mendengar berita tentang seorang wanita yang menganu nasib ke negeri orang dan pulang dalam keadaan tinggal jasadnya saja, atau pulang dalam keadaan tubuh penuh luka karena disiksa oleh majikannya, dan berbagai kisah pilu lainnya yang entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Dan kepergian para wanita itu tidak lain adalah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Padahal seharusnya tugas mencari nafkah adalah tugas seorang laki-laki, baik itu suami ataupun ayah. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin, salah satu kewajiban sekaligus tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang tentunya sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasulullah SAW yang suci, dan juga berdasarkan ijma kaum muslimin. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan kewajiban suami ini, yang artinya, dan kewajiban para ayah memberi makan dan pakaian kepada anak dan bekas istrinya dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan bahwa Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beri makan istrimu bila engkau makan. Engkau beri pakaian bila engkau berpakaian. Dan engkau jangan memukul wajahnya. Jangan engkau jelek-jelekan. Dan jangan engkau mengucilkan ia ketika marah kecuali di dalam rumah." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selain menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, memberikan nafkah kepada keluarga juga terhitung sebagai sedekah yang sangat agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan suatu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum lelaki. Karena setiap nafkah yang diberikan kepada keluarganya, maka akan terhitung sebagai sedekah yang mengandung pahala yang sangat berlimpah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya para suami harus mengetahui bahwa nafkah yang ia berikan kepada keluarganya tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nafkah itu terhitung sebagai amalan sedekahnya yang dijanjikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dengannya, maka nafkah tadi teranggap sedekah untuknya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Bahkan hingga 1 suapan saja makanan yang diberikan seorang suami kepada istrinya, itu akan bernilai sebagai amalan sedekah sang suami di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada sahabat beliau Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan apapun yang engkau nafkahkan, maka itu teranggap sebagai sedekah bagimu, sampai pun suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Kemudian di dalam riwayat Muslim juga disebutkan, tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau akan diberi pahala dengannya, sampai pun 1 suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Muslim lainnya juga disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, kemudian 1 dinar yang engkau keluarkan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentu nafkah yang dikeluarkan oleh seorang muslim hanyalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat ke-7 yang artinya, orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan yang ada. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada penetapan besarnya nafkah yang wajib dikeluarkan oleh sang suami untuk keluarganya. Namun yang jadi patokan adalah kecukupan nafkah bagi yang dinafkahi. Seorang suami hendaknya juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk mengganti nafkah yang telah diberikan oleh seorang hamba. Dan tentunya ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih baik dan jauh lebih mulia lagi. Dan seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara ia punya kemampuan, berarti ia telah melalaikan suatu kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Dan cukuplah baginya untuk mendapatkan ancaman dan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini dalam sabdanya, cukuplah bagi seseorang untuk mendapatkan dosa bila ia menahan makanan dari orang yang berhak mendapatkan makanan darinya. Hadis ini merupakan dalil tentang wajibnya seseorang memberi nafkah kepada orang yang ada di bawah tanggungannya. Karena tidaklah seorang yang dihukumi berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali karena ia telah meninggalkan sebuah kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah salah satu kemuliaan dan keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita berusaha dengan sekuat kemampuan kita untuk menjalankan segala yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Karena tidaklah kita menjalankan suatu perintah kecuali di dalamnya terdapat maslahat dan hikmah yang besar, yang juga diiringi dengan janji pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengantarkan kepada kita kepada sebuah kebahagiaan yang hakiki. Begitu pula dengan sedekah yang kita berikan kepada keluarga kita. Jika benar-benar memberikannya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya, maka kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu istiqamah dalam berinfak, dalam bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dan yang terutama adalah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan menjadi bekal yang berharga untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.